Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal, yang mana komunikasi verbal dan nonverbal ini tentu bahkan selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini merupakan proses penyampaian pesan dengan menggunakan kata-kata, baik berupa lisan ataupun juga berupa tulisan. Nah, sistem kode verbal ini berupa bahasa. Di dalam kehidupan sehari-hari, selain kita gunakan untuk hal-hal yang positif untuk menyampaikan informasi atau juga berinteraksi, tidak jarang juga orang menggunakan komunikasi verbal ini untuk hal-hal yang kurang baik, misalkan menggosip, kemudian mengolok-olok orang atau juga membuli orang, baik secara langsung, secara tatap muka atau juga melalui media sosial. Nah, perlu kita pahami sekarang sudah ada undang-undang ITE. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menyampaikan informasi, apalagi kalau informasi itu bersifat fitnah, bersifat hoak. Jadi kita harus betul-betul hati-hati. Jadi ketika kita sudah memahami konsep-konsep etika dalam komunikasi, tentu hendaknya kita lebih bijak lagi di dalam melakukan komunikasi verbal ini, baik secara langsung atau melalui media sosial tadi. Ada yang mengatakan, ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kita sampaikan, maka respon orang tentu akan berkaitan dengan yang kita sampaikan tersebut. Jadi kalau kita berkomunikasi secara positif, tentu respon orang akan positif. Tetapi kalau kita melakukan komunikasi verbal secara negatif, tentu bisa jadi orang juga akan merespon dengan negatif. Jadi semua berasal dari cara kita melakukan komunikasi. Kemudian fungsi dari komunikasi verbal secara umum, yang pertama adalah untuk penamaan atau labeling, kemudian untuk proses interaksi, kemudian yang ketiga adalah untuk transmisi informasi atau pertukaran informasi. Jadi setiap kata-kata itu memiliki makna. Nah, kitalah yang memberi makna pada kata itu. Jadi secara umum ada dua cara untuk menilai kata-kata verbal itu. Yang pertama adalah denotatif atau secara kontekstual. Jadi apa yang disampaikan orang itu, misalkan makan, tentu secara kontekstual arti makan itu adalah memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Nah, kemudian kedua, makna konotatif, dari cara orang menyampaikan pesan itu bisa kita maknai. Nah, orang yang memberikan informasi yang tulus tentu dia akan menyampaikan dengan lemah lembut. Tapi kalau orang yang menyampaikan informasi itu dengan emosi yang meledak-ledak, muka merah misalkan, maka bisa kita maknai bahwa pesan yang dia sampaikan itu bisa jadi itu bukan pesan yang sebenarnya, atau juga dia tidak ikhlas dan tulus menyampaikan pesan itu kepada kita. Jadi ini makna konotatif di dalam proses komunikasi verbal yang perlu kita maknai. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini tanpa menggunakan kata-kata, jadi dia hanya berupa lambang-lambang yang ditampilkan oleh seseorang melalui gestur tubuh atau mimik wajah. Nah, jenis-jenis komunikasi nonverbal yang pertama adalah kinestetik, jadi gerakan tubuh. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kemudian dari proses komunikasi itu kita lihat dia fokus, maka bisa kita maknai bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul didengarkan oleh orang tersebut dengan baik. Tetapi kalau ketika kita berkomunikasi itu dia sibuk, gelisah seperti itu, barangkali yang kita sampaikan itu sudah membuat lawan bicara kita itu bosan. Jadi kita perlu memahami itu. Kemudian yang kedua adalah gestural atau mimik wajah. Nah, mimik wajah itu juga memiliki pesan tersendiri secara nonverbal. Nah, kita harus betul-betul memahami ini. Kemudian proksemik
atau pengaturan jarak dan ruang. Nah, jadi ketika orang berkomunikasi dengan kita dan dia menyukai kita, tentu dia tidak tidak akan terlalu jauh jaraknya dengan kita. Tapi kalau dia berbicara jauh berapa meter kemudian berbicara dengan kita, jangan-jangan ada sesuatu yang membuat dia itu tidak nyaman berkomunikasi dengan kita. Jadi proxemic ini juga memiliki makna tersendiri. Kemudian yang ketiga, arti faktual atau penampilan tubuh. Nah, penampilan tubuh ini juga menandakan seseorang itu nyaman atau tidak dengan kita. Jadi ketika ada seseorang misalkan menyukai Anda, dia datang tapi dengan tampilan yang sembarangan, acak-acakan misalkan, bisa jadi dia tidak serius untuk dekat dengan Anda. Tetapi kalau seandainya dia setiap ketemu itu dia selalu rapi, wangi misalkan. Nah, bisa jadi itu adalah sebuah bukti bahwa dia itu betul-betul serius ingin dekat dengan Anda. Nah, ini arti dari penampilan tubuh itu. Jadi bisa kita maknai semua itu. Kemudian paralinguistik. Nah, ini merupakan proses atau cara seseorang mengucapkan verbal tadi. Jadi cara dia mengucapkan itu juga memiliki makna tersendiri di situ. Jadi sekali lagi, orang yang tulus berkomunikasi dengan kita tentu dia akan lemah lembut, menyampaikan dengan emosi yang stabil. Tetapi kalau orang yang mungkin tidak tulus berkomunikasi dengan kita, maka mungkin cara penyampaiannya kurang bagus, kasar misalkan, atau suaranya terlalu tinggi misalkan. Atau juga ketika orang berbohong itu kan bisa kita lihat dari bagaimana dia menyampaikan informasi. Ketika dia misalkan terbata-bata, kemudian ditambah dengan mimik wajah yang takut, nah bisa jadi apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebohongan. Nah, jadi bisa kita maknai dari situ. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal yang pertama adalah repetisi atau pengulangan dari informasi-informasi verbal. Kemudian kontradiksi atau berlawanan. Nah, ini fungsi dari komunikasi yang nonverbal ini. Jadi kita bisa melihat apa yang dia sampaikan itu betul-betul begitu atau tidak. Nah, bisa kita lihat dari nonverbalnya. Kemudian substitusi atau pengganti. Jadi pengganti. Jadi misalkan ketika orang mengangguk itu menandakan ya, meskipun secara verbal dia tidak mengatakan iya. Kemudian komplement atau pelengkap. Jadi apa yang dia sampaikan itu sesuai atau tidak dengan nonverbal yang dia tampilkan. Kalau seandainya itu sesuai, maka itu bisa melengkapi informasi yang dia sampaikan. Jadi keyakinan seseorang itu akan bertambah kuat apabila didukung oleh nonverbal ini. Kemudian aksentuasi atau penekanan. Jadi sekali lagi cara seseorang mengucapkan kalimat, mengucapkan kata-kata itu akan memberikan penekanan tersendiri dan memberi makna bahwa oh ternyata yang disampaikan ini betul, ternyata dia serius. Nah, itu dari nonverbal bisa kita maknai. Jadi keseriusan seseorang itu bisa dimaknai dari nonverbal. Nah, jadi itu kira-kira fungsi dari komunikasi nonverbal yang harus betul-betul kita pahami sehingga kita bisa memaknai apa yang disampaikan oleh orang lain itu secara jelas. Nah, sebaliknya juga begitu. Jadi apa yang kita sampaikan kalau memang betul-betul positif, jujur misalkan, maka harus didukung oleh komunikasi nonverbal yang sesuai. Jadi barangkali itu materi dan penjelasan saya tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.